bisnis, dalam sesi ini saya akan berbicara tentang communication. Ya. Nah, komunikasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang leader. Pada Leadership 101 kali ini, saya ingin sharing bahwa kita itu bagaimana sih sebagai pemimpin harus bisa berkomunikasi. Tidak semua orang mampu bicara dengan jelas, mampu diskusi dengan enak, tetapi kita tetap harus menyampaikan pesan kita dengan baik kepada tim kita ataupun kepada orang luar. Ya. Komunikasi ini sangat penting sekali. Nah, di dalam komunikasi ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama sekali, ide ini sebenarnya dari Pak Mademuku. Dia bilang bahwa cara komunikasi yang baik itu adalah dengan menganggap orang lain lebih penting dari diri kita, atau setidaknya sama pentingnya dengan diri kita. Problem kita adalah ketika kita menjadi pemimpin, kita memandang anak buah kita rendah, dan kita berbicara dengan mereka dengan cara seperti kita menyuruh orang. Kita tidak menghargai mereka. Ini problem kita. Ya. Sehingga salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan memikirkan bahwa sebenarnya tanpa anak buah kita tidak bisa survive. Tanpa anak buah kita tidak bisa sukses. Dengan kita menganggap anak buah kita ataupun orang lain siapapun adalah orang yang lebih penting dari diri kita, komunikasi kita akan menjadi jauh lebih baik. Nah, saya ingin bercerita tentang sebuah story tentang bagaimana kita harus belajar mendengarkan. Ya. Waktu saya baru menikah beberapa tahun itu, saya bangun tidur jam 7 pagi, dibangunin oleh istri saya. Dia bilang, pap, di kulkas itu ada 7 salak, hilang 2, Pak, sisa 5 salak, pasti dicuri pembantu yang baru itu. Ya. Dan sambil bangun saya bilang, ya udah Mam, kalau gitu pembantunya dipecat saja. Marah dia bilang dipecat, berapa bulan kita tidak dapat pembantu, sekarang mau dipecat gitu ya. Jadi saya bilang, wah iya ya Mam, kalau gitu sudah dibiarkan saja. Istri saya tambah marah, kenapa kok dibiarkan saja, nanti kalau mencuri pakaiannya Mami gimana? Wah, saya bingung juga ya. Nah, ternyata rahasia dari cara kita berkomunikasi adalah kita mampu mendengarkan orang lain dengan baik. Jadi, kalau misalkan istri Anda membangunkan Anda, Pap, di kulkas ada salak 7, hilang 2, sisa 5, Anda cuma pura-pura menoleh dan kaget. Oh ya, Mam, terus gimana, Mam? Kenapa bisa begitu? Wah, dia akan bilang dengan Anda, iya itu pasti pembantu yang baru. Anda tinggal tanya, terus gimana enaknya? Dia akan bercerita, nanti akan saya panggil, saya tegur, saya buat dia mengerti. Ya. Dan Anda tinggal bilang, aduh Mam, memang Mami pinter. Selesai. Ya. Karena cara kita mendengarkan orang lain itu yang penting. Sebagai pemimpin, salah satu hal yang paling sering hilang adalah kemampuan kita untuk mendengarkan orang lain. Kita lupa bahwa mendengarkan itu penting. Padahal di dalam bahasa Mandarinnya yang disebut dengan ding atau mendengarkan, ya, kalau Anda lihat, ya, mendengarkan ding ini menarik sekali dalam bahasa Mandarin. Ya. Ini adalah telinga, ini all, ya, ini telinga. Ya. Ini adalah wang atau raja, ya. Dan ini adalah 10, 10, ya. Ini adalah mu, mata. Ini adalah i, 1, ini adalah sin, hati. Jadi mendengarkan itu isinya adalah raja dengan telinga, 10, ya, mata, dan 1, hati. Jadi cara mendengarkan yang baik seperti kita mendengarkan sang raja dengan 10 mata kita dan 1 hati, kita mendengarkan dia. Ini sebenarnya sesuatu yang cukup menarik ya. Jadi cara kita mendengarkan orang. Nah, di dalam komunikasi yang baik sebenarnya ada 6 elemen yang penting, yaitu ringkasannya disebut ethics ya, E T H I C, etik dan S. Saya akan bedah ini satu-satu. Yang pertama, kalau kita berkomunikasi dengan anak buah kita ataupun orang lain adalah empati. Ya. Apa sih empati itu? Empati itu adalah kemampuan kita memahami perasaan orang lain. Kita menyadari orang lain itu seperti apa. Saya sering memakai lelucon bahwa kalau teman Anda naik perahu dan Anda juga naik perahu karena terombang-ambing di lautan, dia muntah. Kalau Anda tawari dia obat, ini loh obat makan, itu simpati, ya. Rasa kasihan, rasa oke, ini loh tak bantu. Tapi kalau Anda duduk di depan dia, melihat teman Anda muntah dan ikut muntah, ya. Nah, itu disebut empati. Anda turut merasakan orang lain. Nah, ketika
ketika Anda berdiskusi dengan anak buah Anda, ketika Anda berdiskusi dengan klien Anda, sebagai seorang leader, Anda harus punya empati. Kalau anak buah Anda itu misalkan, aduh Pak, anakku sakit, aduh gimana sakitnya? Kita ikut merasakan sakit itu. Lalu gimana? Masuk di rumah sakit mana? Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat kritikal karena kita harus punya empati, rasa turut merasakan orang lain. Ya. Dan yang kedua, ketika kita berkomunikasi dengan anak buah kita, harus talk. Maksudnya talk itu adalah kita bicarakan. Tidak boleh semuanya itu kita simpan. Saya tidak suka karena perilakunya dia jelek. Kita simpan di dalam hati, tapi kita dongkol. Ya. Nah, ini leadership ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kita tidak saling berbicara. Karena kita akan menutupi ketidakpuasan kita. Ya. Yang terjadi adalah artificial harmony. Sepertinya harmoni, tapi tidak kita katakan kepada dia. Ya, ini talk. Ya. Dan yang ketiga adalah honesty. Keterbukaan, ya, ketulusan, kejujuran. Tidak menipu. Jadi kalau memang anak buah kita ini salah, kita bilangin, kamu salah melakukan ini. Ya, kita harus perbaiki ini. Nggak bisa kita bilang, oh ya bagus, padahal dia salah. Ya, jadi kita harus punya kejujuran untuk mau mengatakan kekurangan dari anak buah kita atau kelebihan dia. Kalau idenya bagus, ya kita puji. Ya. Dan yang berikutnya adalah interaktif. Interaktiviti. Maksudnya apa interaktiviti? Kita harus bisa juga tanya. Jadi kita bicara, anak buah kita menjawab, dan kita berdiskusi. Ya. Nggak bisa hanya kita yang bicara, lalu anak buah kita diam terus, padahal dia punya unek-unek, padahal dia punya kejengkelan, dia punya kacamata yang berbeda. Jadi sebuah komunikasi yang baik di antara seorang leader dan anak buahnya harus mempunyai interaktiviti, jadi saling berdiskusi. Ya. Nah, ini saya kira sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian adalah confidentiality. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang perlu kita simpan ketika kita tahu rahasia dari anak buah kita, ketika kita tahu atasan kita seperti apa. Tidak semua hal perlu diucapkan di depan umum. Ya. Jadi ada cerita seorang ibu, anaknya putus cinta dengan pacarnya. Lalu sang ibu ini ketika meeting dengan teman-temannya yang lain, tiba-tiba dia bercerita, siapa di sini yang punya anak laki-laki yang cukup oke? Anakku ini loh baru putus cinta sama pacarnya. Dia lagi cari pacar baru. Nah, ini tidak bagus. Karena kita harus menjaga confidentiality anak ini dan tidak dibicarakan di depan umum. Begitupun di dalam leadership. Misalkan kita punya seorang anak buah kita ada banyak. Salah satu anak buah kita, misalkan dia punya orang tua yang sedang sakit apa. Lalu kita bilang di depan umum, loh bapaknya sedang sakit ini. Itu membuat dia tidak nyaman. Jadi ada hal-hal di dalam kepemimpinan kita harus berusaha untuk membuat supaya anak buah kita nyaman. Ada rahasia-rahasia yang tidak perlu kita bicarakan di depan umum. Dan yang terakhir adalah supportiveness. Jadi supportif. Ya. Jadi dalam komunikasi kita dengan anak buah kita harus selalu support. Entah dia sedang mengalami bencana apa, entah dia sedang mengalami kesulitan apa, entah dia itu sedang punya hutang atau apa, kita harus mensupport. Tidak selalu kita mensupport uang, tidak selalu kita mensupport biaya ataupun jaminan ataupun apa, tapi setidaknya support moral dan support dalam komunikasi kita yang akan membuat dia nyaman. Kembali ke leadership 101 tentang komunikasi. Ya. Dalam waktu yang pendek ini saya ingin men-sharingkan tentang pentingnya kita mendengarkan anak buah kita, pentingnya kita melihat orang lain sebagai seseorang yang penting di dalam perusahaan dan hidup kita, dan pentingnya cara kita berkomunikasi dengan mereka. Dalam ethics itu ada empati, turut merasakan orang lain, ya, ada talk, harus diutarakan, jangan disimpan saja, dan ada honesty atau kejujuran di dalam kita berbicara, dan ada interactivity di dalam percakapan itu harus dua arah, tidak satu arah saja. Kemudian ada confidentiality untuk hal-hal yang penting, yang perlu kita simpan dan tidak ucarakan ke tempat orang lain, kita simpan. Dan yang terakhir ada supportiveness, di mana kita selalu mensupport anak buah kita di dalam percakapan mereka. Dengan menggunakan komunikasi yang bagus seperti ini, seorang leader akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.